Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Diana Jaha. Saya dari Universitas Tribhuwana Kalabahi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 1 Kelas E. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama ada inovasi pendidikan, yang kedua merdeka belajar, yang ketiga strategi pelibatan keluarga, dan yang keempat strategi pembelajaran campuran. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu pembaruan dalam pendidikan, baik menyangkut ide, praktek, metode, atau objek, dan secara kualitatif berbeda dari hal-hal yang ada sebelumnya, dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan pendidikan dan memecahkan permasalahan pendidikan. Dalam konteks ini, peran guru akan sangat diperlukan. Yang berikut yaitu sasaran inovasi pendidikan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, guru. Guru merupakan pihak yang sangat berperan. Yang kedua, siswa, yakni objek utama dalam pendidikan. Yang ketiga, kurikulum yang merupakan program pengejaran. Yang keempat, fasilitas yang terdapat sarana berupa buku, tas, komputer, dan lain-lain. Dan prasarana berupa gedung dan ruangan. Yang kelima, lingkup sosial masyarakat. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan pendidikan. Berikut ciri-ciri inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluar, sehingga tugas pendidikan anak sebagian geser dari orang tua, pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. Yang kedua, terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. Yang ketiga, adanya penemuan alat untuk keperluan pencetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku yang lebih luas. Yang keempat, adanya alat elektronik yang bermacam-macam seperti radio, telepon, TV, komputer, LCD proyektor, dan lain-lain. Jadi, inovasi pendidikan dengan teknologi tidak dapat dipisahkan. Prinsip-prinsip inovasi pendidikan yaitu yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan preseptual. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Yang keempat, inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepeloporan. Terdapat juga dampak inovasi pendidikan, yaitu dampak melalui bidang teknologi dan komunikasi, bidang informasi dan komunikasi, serta bidang sosial dan budaya. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu merdeka belajar. Merdeka belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bebas dari penghambaan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Dalam konteks ini, merdeka sama saja dengan keluasan untuk berpikir secara bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena perkembangan tubuhnya atau karakteristik sejak lahir. Maka dari itu, merdeka belajar merupakan kebebasan di dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, dan kreatif guna membangun diri setiap individu dengan menentukan nasibnya sendiri. Kompetensi sendiri adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan baik. Contohnya, menyelesaikan tugas atau soal. Terdapat 4 program Merdeka Belajar, yaitu yang pertama ada USBN atau Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa atau siswi dalam bentuk tes tulis, contohnya karya tulis. Program ini membuat pihak guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Yang kedua ada UN atau Ujian Nasional. Penyelenggaraan UN ini akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Program ini memperbaiki mutu sekolah. Yang ketiga ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pada program ini, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP.
komponen inti RPP yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga ada asesmen. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif dengan jumlah maksimum 1 lembar saja. Yang keempat yaitu PPDB atau Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Sonasi. Penerimaan PPDB Sistem Sonasi bertujuan untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Aturan ini mengatur komposisi jalur sonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur perpindahan maksimal 5%, sedangkan jalur prestasi disiapkan 0-30% disesuaikan dengan kondisi daerah. Jadi, fungsi Merdeka Belajar yaitu siswa dibebaskan untuk berpikir kreatif dan berinovasi dengan terbentuknya karakter, sehingga peningkatan pendidikan di Indonesia dapat tercapai. Berikut yakni landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Banyak siswa merasa jenuh dan acuh saat guru menjelaskan mata pelajaran saat KBM berlangsung. Temuan kondusif saat mata pelajaran diajar oleh guru yang kiler, justru siswa akan terlihat ekspresif ketika sedang belajar. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat membuat jiwa siswa tertekan dan tidak nyaman. Bisa jadi siswa bisa menjawab pertanyaan, namun dia akan melupakan pelajaran itu seperti angin lalu, sehingga arti dari kemerdekaan dalam belajar yang berbasis kompetensi diperlukan. Kebebasan anak-anak dalam berinovasi, tidak terpaku pada aturan-aturan yang mengikat dan mengekang pikiran kritis mereka. Bereksplorasi bebas sehingga mereka dapat memahami sebuah pembelajaran dalam pengetahuan mandiri, terampil, dan berwawasan baru, baik guru maupun dari lingkungan sekitar. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Baik, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu strategi pelibatan keluarga. Yang pertama, pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Pada tahun-tahun awal pendidikan, anak dianggap penting untuk membangun hubungan antara keluarga dan sekolah. Siswa dan gurunya rata-rata hanya bertemu selama 6 jam per hari instruksional, dan waktu lebihnya di rumah bersama keluarganya. Untuk itu, dukungan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan dan pematangan anak sangat penting untuk keberhasilannya. Anak-anak yang orang tuanya terlibat dalam proses pendidikan cenderung memiliki nilai yang baik dan memiliki perilaku yang teratur. Contoh kecil, saat COVID-19 mewabah di seluruh dunia, orang tua sangat berperan penting. Untuk itu, diadakan kebijakan jarak jauh atau belajar dari rumah dengan strategi-strategi sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Strategi ini membuat orang tua merasa lebih dengan mudah memberikan arahan kepada anaknya dengan catatan yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua, strategi berkunjung ke rumah siswa. Strategi ini dilaksanakan pada orang tua siswa yang partisipasinya rendah dan untuk memperkuat ukuran kinerja akademik dan fungsi orang tua anak dengan efek untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Yang ketiga, penyediaan pusat layanan komprehensif, membentuk posko untuk mewadahi orang tua dan anak-anak dalam berkonsultasi tentang perkembangan anak mereka. Terdapat posko online berupa grup WA dan posko offline seperti ruangan khusus. Yang keempat yaitu strategi generasi silang, yakni melakukan pemetaan silang orang tua yang mampu mendampingi belajar dan yang tidak. Kemudian siswa yang orang tuanya tidak mampu mendampingi belajar akan dititipkan kepada orang tua yang mampu mendampingi dalam belajar. Kita lanjut pada materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu strategi pembelajaran campuran.
Pembelajaran campuran adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggunakan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, serta memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dan orang yang mendapat pengajaran. Pembelajaran campuran melibatkan kelas tatap muka dan belajar online. Strategi pembelajaran secara efektif di era new normal, pandemi COVID-19 menjadikan sistem pembelajaran harus berinovasi pada kegiatan belajar mengajar secara efektif sehingga digunakan metode pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dalam kelompok yang kecil terdiri dari 2-3 orang anak saja dalam proses belajar. Yang kedua, pembelajaran secara home visit atau mengunjungi anak didik di rumah dalam waktu tertentu. Yang ketiga, pembelajaran secara project based, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang keempat, pembelajaran secara online menggunakan media online, contohnya belajar dengan menggunakan aplikasi Zoom. Yang kelima, pembelajaran secara blended atau kombinasi pembelajaran antara tatap muka dan online. Berikut langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran campuran. Yang pertama, guru akan membagi setiap kelas dengan siswa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kemudian yang kedua, guru membuat jadwal pembelajaran campuran, yakni kedua kelompok tidak melakukan pembelajaran bersamaan. Yang ketiga, pelaksanaan tatap muka. Contohnya, hari ini kelompok A belajar tatap muka dan kelompok B melakukan daring di rumah. Yang keempat, pertukaran. Kelompok A yang melakukan daring dan kelompok B tatap muka. Yang terakhir, jadwal tersebut terus dilakukan secara bergantian. Manfaat pembelajaran campuran yaitu lebih fleksibel, efektif, meningkatkan keterlibatan siswa, meningkatkan kepuasan belajar siswa, dan meningkatkan partisipasi